kembali pada kesempatan untuk kita boleh datang ke hadirat Tuhan. Apapun yang baru saja kita kerja, biar hati kita boleh datang ke hadirat Tuhan dan memohon sehingga Tuhan boleh memulihkan baik fisik kita terlebih iman kita. Mari sebelumnya kita mengambil bagian, kita boleh bersama. Kita meyakini bahwa ibadah kita pada hari ini terjadi atas pertolongan Allah. Dialah yang terbesar, dan dialah Allah kita, Yesus Kristus. Kita akan menyanyikan lagu Besarkan Nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, bagian firman Tuhan dari 1 Samuel pasalnya yang ke-12, kita perhatikan jika kita membawa Alkitab masing-masing. 1 Samuel pasal 12 ayatnya yang ke-22. Saya bacakan untuk kita. Perhatikan secara keseluruhan dari ayatnya yang ke-21, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-25. Saya bacakan untuk ayat yang ke-22. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Demikian firman Tuhan. Yang terbaik dalam kehidupan kita. Percayalah, Tuhan selalu memberikan rancangan yang indah dalam hidup kita. Kita akan pujikan betapa baiknya Engkau Tuhan.
agar Tuhan senantiasa menolong kehidupan kita ini. Doakan untuk gerakan social distancing agar kita semua boleh mengikut aturan atau anjuran yang ada dengan penuh kesabaran dan juga kesadaran. Doakan juga untuk para pasien yang terjangkit COVID-19 yang sampai hari ini masih cukup besar di Indonesia, dan terlebih juga doakan mereka yang karena ada yang ditinggalkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya kasih pertolongan-Mu senantiasa hidup. Tuhan, biarlah pada hari ini kami datang ke hadirat Engkau, memohon kasih-Mu, memohon pertolongan-Mu, agar Engkau menolong umat manusia yang sedang bergumul karena wabah COVID-19, ya Bapa. Berikan belas kasih-Mu kepada setiap umat-Mu yang saat ini sedang menghadapi pandemi ini, ya Bapa. Kami tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Kami juga tidak memiliki kepastian dalam kehidupan kami menghadapi pandemi ini, Tuhan. Tapi kami memiliki Allah yang senantiasa menuntun kehidupan manusia. Dan biarlah Engkau sendiri, ya Bapa, yang berkenan atas setiap kehidupan manusia. Engkau sendiri yang menuntun langkah hidup setiap manusia, ya Bapa. Kami memasrahkan segala pergumulan karena pandemi ini, Tuhan, ke dalam tangan-Mu saja. Nyatakanlah kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk gerakan social distancing, gerakan untuk tidak mudik, gerakan PSBB, ya Bapa. Tuhan, biarlah kasih-Mu yang senantiasa menyadarkan setiap kami dan memberikan kesabaran bagi setiap kami untuk boleh mentaati aturan dan anjuran pemerintah. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk mereka yang terjangkit wabah ini. Biarlah kasih-Mu menolong mereka semuanya, menjamah mereka, memulihkan kondisi mereka, dan memberikan semangat hidup bagi mereka, Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga, saudara, rekan sejawat yang saat ini sedang berduka, kehilangan orang yang mereka kasihi karena terjangkit wabah ini, Tuhan. Berikan pertolongan-Mu, belas kasih-Mu, kekuatan yang berasal dari Engkau saja, sehingga mereka bisa kuat dan penuh dengan kesabaran menghadapi pergumulan ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau mendengar doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Selanjutnya Pak Dalis akan terus doakan untuk dokter, tenaga medis, dan juga sukarelawan yang saat ini bekerja keras di bidang-bidang medis. Dalam kondisi mungkin mereka ada yang lelah, bahkan sampai terjangkit, bahkan ada yang juga meninggal. Biarlah Tuhan memberikan pertolongan dan perlindungan bagi tenaga medis juga dimanapun mereka berada. Kita juga doakan untuk jemaat-jemaat GKT di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Biarlah Tuhan melindungi. Kita juga doakan untuk umat-umat Tuhan. Biarlah kasih Tuhan juga melindungi mereka semua. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami juga tiada henti-hentinya berdoa bagi para dokter, para tenaga medis Tuhan yang terus berjuang untuk menangani COVID ini Tuhan. Kami memohon belas kasihan-Mu Tuhan, berikan mereka kesehatan dan kekuatan, berikan mereka keberanian dan semangat, terlebih lagi Tuhan lindungi mereka secara pribadi bahkan keluarga mereka. Betapa kami sangat prihatin dan bersedih Tuhan ketika kami mendengar para pahlawan ini Tuhan harus berguguran karena menangani wabah ini Tuhan. Tuhan, kami merasa bersalah ketika kami tidak bisa menjadi bagian daripada kebersamaan ini melalui physical distancing ataupun social distancing Tuhan.
Kami memohon biarlah kami semakin disadarkan kembali, agar saudara kami pun juga boleh menikmati kehidupan yang tenang, boleh kehidupan bersama dengan keluarga, dijauhkan dari ketakutan-ketakutan. Tuhan, biarlah Engkau menolong setiap hamba-hamba ini, para dokter, para tenaga medis, bahkan setiap sukarelawan ya Tuhan, Engkau lindungi mereka. Biarlah belas kasihan-Mu turun atas mereka Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk jemaat-jemaat baik yang ada di Sumbawa. Kami tidak mampu menjangkau mereka Tuhan secara detail apa yang menjadi pergumulan hidup mereka. Melalui doa ini Tuhan, Engkau yang lebih tahu setiap kehidupan mereka secara pribadi, keluarga mereka, bahkan pekerjaan mereka. Tuhan, bahkan anak-anak-Mu, guru jemaat GKT yang tersebar baik di luar kota, di luar pulau, ataupun mungkin ada yang di luar negeri. Kiranya perlindungan-Mu dari surga turun atas mereka. Engkau jagai mereka Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan. Selanjutnya mari kita terus berdoa untuk para pekerja atau mereka yang saat ini bergumul karena pandemi COVID-19 ini. Mereka yang ter-PHK, mereka yang dirumahkan, mereka yang bekerja dengan usaha mereka saat ini. Biarlah Tuhan senantiasa memelihara mereka, memberikan rasa. Kita juga terus Polri dan aparat keamanan yang bertugas, biar Tuhan juga melindungi dan memberikan hikmat kepada mereka. Pak Danis akan menutup dengan doa agar setiap usaha jemaat kami, setiap pergumulan jemaat kami senantiasa di dalam perlindungan Tuhan. Doakan juga untuk setiap gereja-gereja yang ada, biarlah Tuhan juga senantiasa pimpin dan sertai. Juga perekonomian dunia dan Indonesia, biarlah Tuhan jagai sehingga umat manusia bisa hidup penuh dengan pengharapan dan kebersabaran penuh di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami terus serahkan Tuhan untuk setiap pergumulan bagi umat manusia menghadapi pandemi COVID-19 ini ya Bapa. Banyak sekali aspek kehidupan mereka yang terpengaruh Tuhan, terlebih dalam kehidupan pekerjaan mereka Tuhan. Bahkan banyak sekali yang dirumahkan, di PHK. Tuhan, biarlah Engkau memberikan semangat hidup dan semangat juang untuk mereka terus boleh bangkit dan berjuang, menikmati berkat Tuhan hari lepas hari ya Bapa. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan. Oleh sebab itu, biarlah bersandar penuh ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati ya Bapa, para pekerja-pekerja yang saat ini sedang berusaha boleh mendapatkan penghasilan Tuhan. Mungkin tidak sama seperti dulu-dulu, tapi biarlah pemeliharaan nyata bagi kehidupan mereka hari lepas hari. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah Indonesia ya Bapa di dalam menangani wabah ini Tuhan. Tuhan, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan hikmat, kemampuan untuk bisa menjalankan tugas tanggung jawab mereka secara bijak ya Bapa. Kami juga terus doakan Tuhan untuk aparat keamanan yang juga berjaga-jaga. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang menolong, baik dari jajaran TNI maupun dari jajaran Polri dan juga aparat keamanan yang lainnya Tuhan. Di saat mereka bekerja, Engkau juga terus lindungi. Ketika mereka boleh menertibkan masyarakat, terkadang mereka juga disalahpahami. Biarlah Engkau sendiri ya Bapa yang juga lindungi. Dan biarlah mereka melakukan tanggung jawab mereka dengan penuh dedikasi yang tinggi hanya untuk menjaga keselamatan masyarakat ya Bapa. Oleh sebab itu kami terus doakan ya Bapa,
supaya Engkau memberikan kesehatan dan kekuatan bagi mereka semua. Terima kasih ya Bapa, yang doa. Bapa kami di dalam surga, kami juga terus berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, secara khusus untuk jemaat-jemaat GKT Ebenezer Sumbawa. Biarlah Tuhan terus menolong di dalam pergumulan hari ini. Tuhan, pergumulan yang paling berat adalah ketika mereka melihat usaha pekerjaan mereka. Mereka tidak bisa menemukan lagi keberhasilan, keuntungan, bisa lagi mendapatkan kebutuhan hidup yang sungguh-sungguh menunjang masa depan mereka. Ada kekhawatiran yang mereka rasakan Tuhan. Ada kekhawatiran yang kami rasakan bersama-sama. Bagaimana jika pandemi ini berkepanjangan? Apa yang harus kami lakukan? Bagaimana dengan usaha dan pekerjaan kami? Tetapi kami punya keyakinan Tuhan bahwa hidup ini adalah milik-Mu. Usaha dan pekerjaan jemaat-Mu adalah milik-Mu ya Tuhan. Dengarkan setiap seruan doa jemaat-Mu Tuhan, apapun menjadi pergumulan hidup mereka. Usaha pekerjaan apapun yang mereka kerjakan, ataupun mereka yang sudah merasakan kerugian, Tuhan, Engkau tolong mereka. Berikan mereka keberhasilan di tengah-tengah kami. Engkau tidak kehilangan banyak cara Tuhan untuk memberikan keuntungan bagi seluruh jemaat. Bapa di surga, kuatkan iman mereka. Dan biarlah mereka sungguh-sungguh mengandalkan Engkau. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan yang bergumul hari ini. Baik itu bergumulan soal ibadah maupun juga pergumulan untuk terus menjangkau setiap jemaat-Mu Tuhan untuk spiritualitas mereka, kehidupan rohani mereka. Terlebih lagi untuk menjangkau setiap jemaat untuk kebutuhan-kebutuhan materi mereka Tuhan. Mereka membutuhkan juga kebutuhan-kebutuhan lainnya. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh Tuhan hadir sebagai gereja, boleh memperhatikan kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk perekonomian Tuhan segera pulihkan dari tengah-tengah keterpurukan, kepergumulan di tengah-tengah wabah ini Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan dan teringat untuk seluruh jemaat-Mu yang sedang bergumul dalam banyak hal. Kami berdoa untuk setiap mereka yang sedang sakit Tuhan, Engkau jamah dan sembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus ada kuasa yang sanggup melepaskan mereka dan memberikan mereka kesembuhan. Kami juga berdoa untuk setiap mereka bergumul karena iman Tuhan, Engkau tolong juga mereka, dan mereka boleh menemukan Kristus di dalam pergumulan iman mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap mereka bergumul karena keluarga. Tuhan tolong, biarlah mereka boleh sungguh-sungguh menemukan keharmonisan, kebahagiaan di tengah-tengah pergumulan hari ini. Kami juga berdoa untuk setiap mereka bergumul karena ekonomi. Biarlah Tuhan, Engkau yang memelihara jemaat-Mu. Dengan berbagai macam pergumulan, mereka mampu melewatinya karena Tuhan yang menggandeng tangan mereka. Bapa di surga, juga bahkan kami semua akan beristirahat, ataupun mungkin ada di antara mereka yang sedang bertugas pada malam hari ini. Biarlah penyertaan-Mu menjadi milik kami semua. Ini doa kami kepada-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan yang senantiasa boleh memberikan semangat kepada iman kita, menyegarkan tubuh kita. Kita akan pujikan lagu Tuhan.
dan saudara, mari kita sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di tengah-tengah bagian firman-Mu yang menolong kami untuk mengerti bagaimana bahwa di tengah-tengah pergumulan Engkau adalah Allah yang selalu menyertai kami. Firman-Mu ini menguatkan, tolong hamba-Mu Tuhan agar boleh menjadi alat-Mu di dalam menyampaikan firman. Nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dikasih oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca ini, saya bacakan beberapa ayat lagi dalam ayat yang ke-22, ayat 20 dulu. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ayat 2. Sebab Tuhan tidak akan membuat namanya besar, bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umat-Nya. Ayat 24. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kisah ini menceritakan bagaimana Samuel sebagai nabi yang besar zaman itu sedang berpesan kepada umat Israel, dan dia sedang mengadakan semacam perpisahan dari bangsa itu. Nah, kalau kita perhatikan salah satu kata-kata atau pesan-pesan terakhir di dalam Samuel ini, dia memperingatkan kepada bangsa Israel bahwa sejak kamu keluar dari tanah Mesir, seharusnya kamu itu taat kepada Tuhan, tetapi kamu seringkali meninggalkan Tuhan, sehingga Tuhan itu menyerahkan kamu ke dalam beberapa orang-orang orang-orang kafir begitu ya. Tuhan menyerahkan begitu, bahkan berseru di sana dikatakan di dalam ayatnya yang ke-9, ke dalam tangan Sisera, panglima tentara di Hasor, ke dalam tangan orang Filistin. Nah, di dalam bagian ini juga ketika pasal-pasal sebelumnya, baik dalam pasal 9 gitu, diceritakan bagaimana bangsa Israel itu mendesak Samuel untuk mencarikan mereka raja. Bisa memahami bahwa raja yang sesungguhnya itu adalah Tuhan, sehingga diangkatlah sebetulnya seorang raja bernama Saul, walaupun itu tidak dikehendaki oleh Allah. Nah, itu adalah bentuk bagaimana kekerasan hati orang Israel yang tidak mau taat kepada Tuhan. Tetapi apakah Allah tidak menyertai mereka? Mereka tetap disertai oleh Tuhan. Sekalipun dalam perjalanan hidup selalu Tuhan mengajar mereka dengan berbagai macam peristiwa, supaya mereka kembali kepada Tuhan dengan hidup taat kepadanya. Nah, di dalam bagian ini Bapak, Ibu, dan Saudara, kita mau belajar bahwa sekalipun bangsa Israel hidup di dalam ketidaktaatan kepada Tuhan, ternyata Allah itu selalu menyayangi mereka, selalu mengingatkan mereka kalau mereka jatuh, mengingatkan supaya kembali kepada Tuhan. Ketika mereka hidup tidak taat kepada Tuhan, Tuhan mengajar mereka, bahkan menghajar mereka supaya mereka kembali kepada Tuhan. Apa inti dari semuanya itu? Allah itu sungguh-sungguh menyayangi. Bahkan di dalam ayat 22 yang kita baca tadi, bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umat-Nya? Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, mungkin dalam perjalanan kita hari ini, kita tidak melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Ataupun mungkin kita juga sedang merenungkan bahwa saya sudah jatuh dan jauh dari Tuhan. Tapi saya tidak akan membahas di dalam bagian itu. Yang saya mau tekankan di sini, Bapak, Ibu, dan Saudara, orang yang sedang jauh dari Tuhan ataupun sedang tidak taat kepada Tuhan, Tuhan sungguh sangat mengasihi mereka.
Tuhan selalu memperingatkan supaya ia kembali kepadanya, supaya mereka menemukan hidup. Apalagi kalau kita hari di tengah-tengah pergumulan hidup hari ini, Bapak Ibu dan Saudara, masakan diam diri. Masakan Tuhan itu membiarkan umatnya untuk hidup di dalam pergumulan yang sangat berat. Umatnya tidak. Karena Tuhan itu sudah memilih kita, bahkan menjadikan kita umat kesayangannya. Dan dia selalu hadir dalam setiap pergumulan hidup kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, makanya di dalam pesan-pesan Samuel yang kita coba renungkan juga malam hari ini, kita coba baca sekali lagi. Sekalipun di tengah-tengah pergumulan hidup, Samuel mengingatkan kita, jangan berhenti mengikut Tuhan. Dan jangan berhenti untuk terus beribadah kepadanya. Mengapa Bapak Ibu dan Saudara? Karena hanya kepada Allah saja kita menaikkan ibadah kita, menaikkan doa kita. Karena dialah yang punya hidup ini, hanya dialah kita. Mengapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Karena kebaikan Tuhan di masa lalu, di dalam ayatnya yang ke-24. Betapa besarnya hal-hal yang Tuhan itu sudah baik luar biasa, dan ia akan terus baik di dalam hidup kita. Mungkin ada orang yang seringkali berkata, kalau Tuhan punya kuasa, kenapa ia mengizinkan hal ini terjadi? Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan seringkali mengizinkan hal-hal terjadi supaya kita semakin kuat di dalam iman. Tuhan seringkali mengizinkan hal ini terjadi supaya kita tahu bahwa kita ini manusia yang lemah, tidak bisa melepaskan diri dari setiap pergumulan hidup. Kita membutuhkan Allah. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam bagian ini kita mau diingatkan dua hal. Yang pertama adalah, apapun pergumulanmu, seberat apapun pergumulanmu, tetaplah beribadah kepada Tuhan. Tetaplah menaikkan pujian, doa. Lalu yang kedua, kita mau belajar bahwa seberat apapun pergumulanmu, apapun yang kita sedang gumuli hari ini, mungkin secara manusia kita sudah tidak bisa atau tidak kuat lagi untuk menjalani hidup ini. Ingat bahwa kita ini adalah umat kesayangannya. Kita ini adalah umat kepunyaannya. Di sana dikatakan ayat 22 bagian B, bukankah Tuhan telah berkenan membuat kita atau memilih kita, menjadikan kita umat kesayangannya. Jikalau kita menjadi umat kesayangannya, maka ia akan terus bersama-sama dengan kita. Ia akan terus bersama-sama dengan seluruh umat-umat untuk hidup, untuk bersama melewati pergumulan hidup hari. Bapak, Ibu dan Saudara, maukah kita terus beribadah kepada Tuhan? Dan kita terus meyakini bahwa kita ini adalah umat kesayangannya. Mari terus menjalani hidup ini dengan keyakinan itu. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Ketika kami boleh mendengar kembali firman, bahwa kami boleh belajar dari bangsa Israel di zaman dulu, bahwa betapapun jahatnya mereka kepada Tuhan, betapapun mereka hidup di dalam ketidaktaatan, sebagai orang-orang yang harusnya dimurkai, dihukum oleh Allah. Tapi Allah yang Maha Kasih tetap mengasihi mereka dan tetap memperingatkan, membawa mereka untuk hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Apalagi kami hari ini Tuhan, kami diingatkan kembali bahwa apapun pergumulan hidup kami seberat apapun, kami mau tetap beribadah kepada Tuhan, kami mau tetap taat kepada Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang sangat menolong kami, melepaskan kami dari pergumulan hidup. Bahkan di tengah-tengah pergumulan yang sulit ini, Engkau mengingatkan kami lagi Tuhan, bahwa kami adalah umat-umat kesayangan, umat-umat yang Kau pilih dan Engkau peliharakan. Dan sesungguhnya di tengah-tengah Engkau selalu hadir, menemani kami, menguatkan kami, menghibur kami, bahkan menuntun kami untuk terus berjalan dan akan melewati pergumulan hidup
Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian ibadah kita malam hari ini Bapak Ibu dan Saudara. Kiranya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Tritunggal itu terus menyertai kita mulai hari ini sampai